Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik-baik semua ya, sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima. Perhatikan dengan baik ya. Pembuatan pakaian. Bahan dasar pakaian ada yang berasal dari kapas dan serat daun, dan juga ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Peternak domba memelihara domba di padang rumput dan menghasilkan bulu domba. Peternak ulat sutra memelihara ulat sutra di kebun dan menghasilkan kepompong sutra. Pemintal memintal kapas di pabrik dan menghasilkan benang. Penenun menenun benang di pabrik kain dan menghasilkan kain. Penjahit menjahit pakaian di tempat penjahitan dan menghasilkan pakaian. Pemintalan dan penenunan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Penjahit menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, seperti gambar itu ya. Ini panen kapas, petani kapas. Terus ini petani domba. Ini petani serat daun. Kemudian bawahnya ada kain-kain, ada penjahit, dan juga ada baju-baju yang sudah ada di toko atau di pasar. Keberagaman pekerjaan atau profesi. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Maka bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Simetri putar. Kalau sebelumnya kita telah bahas simetri lipat, sekarang kita akan membahas simetri putar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. 2. Putaran kurang dari 1 putaran. 3. Memiliki titik pusat. Nah, bisa kalian lihat gambar di samping kanan ini ya, yang atas itu, yang A, B, C, D berputar ke kanan sehingga A-nya berpindah ke kanan, B-nya pindah ke bawah, C-nya pindah ke kiri, D-nya pindah ke atas. Kemudian geser lagi ke kanan, diputar lagi sehingga berputar lagi, D-nya ke kanan, A-nya menjadi ke bawah, B-nya ke kiri, C-nya ke atas. Dan seterusnya sampai yang bawah juga, yang 2 itu seperti itu. Yang segitiga bawah juga seperti itu. Jadi yang A berputar ke kanan, kemudian nanti berputar lagi, yang A bisa ke kiri, dan seterusnya. Yang atas adalah memutar batu sangkar, yang bawah adalah memutar segitiga. Saya akan lihat sesuai dengan keterangannya di situ. Berikut ini adalah mencoba simetri putar. Silakan kalian simak dengan baik ya. Untuk mencoba di rumah, siapkan buku dengan pola bayangan dan bangun perseginya agar bisa dicoba untuk diputar. Mari kita tentukan titik pusatnya terlebih dahulu, kira-kira di sini. Lalu kita putar. Apakah persegi dapat kembali ke pola awalnya? Kita putar. Putaran pertama ternyata berhasil, berarti dia memiliki 1 simetri putar. Lalu diputar kembali dan juga memenuhi pada pola awal, berarti dia sudah mempunyai 2 simetri putar. Lalu kita putar lagi dan memenuhi pada 3 simetri putar hingga kembali ke posisi awal di mana A, B, C, dan D pada posisi yang sama. Selanjutnya ada persegi panjang. Mari kita tentukan pusat putarnya, pada titik pusatnya. Tidak memilih menutupi, ya menutupi, berarti dia memiliki 1 simetri putar. Tidak memenuhi dan kembali ke posisi awal sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, mari kita coba tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar, memenuhi, berarti 1 simetri putar. Lalu kita putar lagi dan memenuhi lagi, berarti memiliki 2 simetri putar. Dan kembali ke posisi awal, sehingga segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi. Lanjut. Oke, memenuhi ya, berarti memiliki 1 simetri putar. Kemudian kita teruskan, kita putar kembali, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal, sehingga belah ketupat juga mempunyai 2 simetri putar.
Selanjutnya ada jajaran genjang. Kita tentukan dulu titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi. Kemudian ya memenuhi, berarti baru 1 simetri putar. Diputar lagi tidak memenuhi, dan terakhir kembali posisi awal sehingga jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Ada trapesium sama kaki. Kita tentukan dulu titik pusatnya, mari kita putar, tidak memenuhi, tidak juga, dan kembali posisi awal sehingga trapesium sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar, tidak memenuhi, dan tidak juga, sehingga kembali ke posisi awal, artinya segitiga sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada bangun datar layang-layang. Kita tentukan pusat titiknya, lalu mari kita putar. Tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Artinya layang-layang juga tidak memiliki simetri putar. Yang terakhir ada lingkaran. Kita tentukan titik pusatnya. Ternyata lingkaran setelah diputar, dan digeser selalu menutupi bagian pola, sehingga dapat dikatakan bahwa simetri putar lingkaran tidak terhingga. Nah, itu adalah cara untuk mengetahui berapa banyak simetri putarnya sebuah bangun datar. Mudah ya? Baik, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu cuci tangan sering mungkin pakai sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Gunakan masker, jangan sentuh wajahmu. Tutupi saat bersihin batu, hindari kontak dekat, dan jaga jarak. Gunakan peralatan sendiri dan bersihkan peralatanmu jika telah pergi dari luar atau terkena percikan saat batuk atau bersin. Oke, sampai jumpa lagi ya. Dadah, assalamualaikum.